Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basita Septia Wibowo, NIM 114180050 dan Teknik Lingkungan 2018. Dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai estimasi besarnya populasi anggota komunitas gastropoda dengan metode kuadrat dan pengukuran faktor lingkungan ekosistem sungai. Nah, sebelumnya diadakannya praktikum acara ini untuk mengetahui tujuannya untuk mengetahui besarnya populasi anggota gastropoda pada suatu ekosistem sungai dengan menggunakan metode kuadrat dan untuk mengetahui faktor lingkungannya. Latar belakangnya diadakan praktikum ini adalah karena gastropoda merupakan hewan yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga pengukurannya dibutuhkan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi lingkungan yang ideal ketika dijumpai banyak gastropoda. Untuk permasalahannya akan dibahas, yaitu apakah pengaruh pH, suhu, DO, kecepatan arus, dan habitat, yaitu pool, rapid, dan riffle, dan biomasa dendritus terhadap distribusi dan kemelimpahan gastropoda, serta bagaimana gambaran ekosistem sungai tempat Anda melakukan praktikum. Nah, adapun tempat praktikum dilakukan ini di Sungai Tambak Bayan yang berada di Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Praktikum ini dilakukan dengan beberapa bahan-bahan dan juga alat yang terlampir di dalam praktikum. Adapun langkah kerjanya terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan di lapangan dan juga adanya uji sampel di laboratorium. Pengamatan di lapangan yaitu dilakukan untuk mengetahui untuk mengambil lokasi tempat pengambilan gastropoda, lalu tempat pengambilan dendritus, tempat pengambilan seluruh sampel. Sedangkan untuk pengukuran di laboratorium yaitu untuk mengukur tingkat DO, untuk mengukur pH, dan juga untuk mengukur berat dendritus dari ekosistem gastropoda. Berdasarkan data yang didapatkan dari Laboratorium Biologi Lingkungan, didapatkan bahwa daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian yaitu Pulau 3 dengan daerah pot rapid, riffle, dan juga pool, suhunya 7 dengan suhunya 27 derajat Celcius dan pH 7, nilai DO 22,5 dan TDS 148. Adapun kecepatan arus rata-rata dari pertama yaitu di rapid sebesar 0,5908, di riffle 0,2014 dan di pool sebesar 0,3673. Sedangkan di jarak 10 meter pengukuran yaitu 0,4545 meter per sekon. Berlanjut ke pengamatan dendritus, didapatkan bahwa nilai berat dendritus dari kondisi rapid yaitu 3,45 gram, dari float riffle 13,9 gram, dan dari pool sebesar 10,78 gram. Lanjut langsung ke pembahasan dari praktikum ini. Jadi pertama kita menggunakan pengukuran jumlah gastropoda ini dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat atau dengan menggunakan alat yang berukuran kuadrat 1x1, yaitu dengan menggunakan transek. Nah, di dalam transek ukuran 1x1 ini dihitung jumlah gastropoda dan juga diambil jumlah dendritusnya. Nah, didapatkan tadi nilai arus, lalu nilai arus, pH, DO, dan sebagainya. Saya langsung akan menjelaskan mengenai hubungan nilai arus, habitat, serta dendritus dan juga gastropoda. Nah, gastropoda ini dijumpai paling banyak pada habitat riffle, yaitu dengan nilai maksimal sebesar 70 ekor di stand 6. Nah, ini dapat dilihat di grafik. Jadi grafik itu menunjukkan jumlah gastropoda terhadap beberapa faktor lingkungan, yaitu DO, pH, kecepatan arus, dan sebagainya. Pada stand 3 dijumpai nilai arus di riffle itu lebih besar. Nilai arus di riffle itu lebih
kecil daripada di pool. Seharusnya nilai di pool itu lebih kecil daripada di rival. Hal ini kemungkinan terjadi karena pemilihan lokasi yang kurang tepat, sehingga pengukuran kurang akurat. Nah, peletakan transek ini mempengaruhi adanya dendritus. Jadi dendritus seharusnya paling banyak dijumpai di bagian pool. Nah, pada stand 3 ini dijumpai dendritus paling banyak di bagian rival. Nah, hal ini seharusnya berkesinambungan antara kuat arus dan juga jumlah dendritus serta jumlah gastropoda. Nah, jumlah dendritus yang didapatkan itu paling banyak di bagian rival, seharusnya di bagian pool. Hal ini disebabkan karena bagian pool memiliki arus yang paling rendah dan memiliki tingkat sedimentasi yang lebih tinggi karena arusnya rendah, sehingga material-material yang ada di dalam aliran air atau adanya suspended solid yang ada di aliran sungai dapat mengendap lebih maksimal di bagian pool. Tapi pada kondisi ini tidak terjadi demikian. Selanjutnya faktor yang diamati yaitu DO. Selain itu juga diamati suhu. Jadi yang pertama itu untuk suhu dari grafik yang didapatkan itu memiliki suhu optimum di Sungai Tambakbayan itu pada suhu 27,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk DO optimum yaitu sebesar 18,6 mg per liter. Nah, hal ini ditentukan jumlah optimum ini dari jumlah gastropoda yang ada. Selanjutnya untuk pengukuran dendritus dan juga untuk pengukuran arus harusnya disesuaikan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran atau perubahan lingkungan, dikarenakan gastropoda merupakan hewan yang peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga jika terjadi perubahan baik suhu, jumlah oksigen atau jumlah karbon dioksida, gastropoda akan cenderung berkurang. Faktor lain yang tidak diperhitungkan di praktikum ini yaitu diantaranya kadar CO2, di mana kadar CO2 maksimal dalam suatu ekosistem gastropoda yaitu sebesar 12 ppm. Dan nilai pH optimum untuk perkembangan gastropoda yaitu 5,7 sampai 8,4 mg per liter. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum acara ketiga. Semoga dari yang saya sampaikan dapat diterima. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.